Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Para Penjaga Makam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Di saat kita sedang fokus untuk mengikat tulang itu, tiba-tiba ada 3 bayangan yang berdiri di dekat kita berdua. 3 bayangan itu seperti menutupi pandangan kita berdua, sehingga aku dan Ari yang masih terbaring di semak-semak tiba-tiba menoleh ke arah bayangan tersebut. Bayangan itu muncul secara perlahan di balik kabut. Aku dan Ari seketika langsung waspada atas kemunculan sesuatu yang tidak kita kira sebelumnya. Astaga! Aku seakan tidak percaya atas apa yang aku lihat sekarang. Karena di sana aku melihat wanita yang ada di blok D sedang berdiri dan menatapku dan Ari yang kini mulai bangkit dan berdiri di antara semak-semak yang ada di dekatnya. Wanita itu adalah wanita yang memberitahuku tentang tulang ini. Dia muncul dan berdiri dengan wajah cantiknya yang tertutup oleh rambutnya yang panjang. Namun kali ini ada yang berbeda. Terlihat di sisi kiri dan kanan muncul kembali 2 sosok yang pernah aku lihat sebelumnya. 2 sosok itu terbungkus oleh kain kafan yang masih baru. Wajahnya tertutup rapat oleh tali kafan yang masih terikat di kepala, tubuh, dan kaki dengan sangat erat. 2 mayat yang hingga saat ini masih berada di kamar mayat secara tiba-tiba muncul begitu saja dan berdiri di dekat wanita blok D tersebut. Entah apa yang akan mereka lakukan, namun ketika aku melihat wajahnya, tatapannya seperti kosong. Dia tidak seperti yang aku temui di sore hari sekarang. Entah ini ada hubungannya dengan suara tertawa tadi atau dengan getaran tanah yang aku rasakan sehingga mereka muncul di hadapanku saat ini. Atau mungkin mereka memang sedang dikendalikan oleh sesuatu. Aku yang tahu bahwa wanita blok D ini tidak berbahaya ketika wujudnya seperti ini, seketika melangkahkan kakiku dan mendekatinya. Aku berusaha untuk berkata bahwa aku sudah menemukannya dan aku tinggal membawanya keluar agar jiwa-jiwa kalian bisa kembali tenang di pemakaman ini. Namun, baru 1 langkah aku melangkahkan kaki, tiba-tiba, trak. Kepala dari wanita itu tiba-tiba miring secara perlahan. Tulang lehernya yang awalnya lurus seperti dipaksa untuk dimiringkan, sehingga aku bisa dengan jelas mendengar suara tulang leher yang saling beradu di sana. Tolong, cepat keluar, cepat. Mulutnya terbuka secara perlahan. Dia seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun suaranya terhenti seketika, tepat ketika bola matanya mendadak menghitam. Seketika bau busuk langsung menyeruak, matanya seperti menghilang dan digantikan dengan sebuah darah hitam yang mengucur dari kedua matanya. Hal itu tentu saja menjadi pemandangan yang menyeramkan bagiku pada saat itu. Aku yang sudah melihat hantu wanita buta yang membuatku trauma, kini harus melihatnya lagi untuk kedua kalinya. Ari yang ada di dekatku juga sama. Dia hanya terdiam ketika wanita itu mengeluarkan darah dari matanya yang menghitam. Apalagi tepat ketika wanita itu berubah menjadi menyeramkan, 2 mayat yang ada di sebelahnya tiba-tiba bergerak secara perlahan. Tubuhnya seperti meronta-ronta di antara ikatan kain kafan yang kini sedang mengikatnya pada saat itu. Tangannya kini bergerak di dalam kain kafan, berusaha untuk keluar dari dalam kain kafan tersebut secara perlahan. Itu adalah salah satu hal yang mengerikan untuk aku lihat. Apalagi ketika aku melihatnya lebih jelas, 2 mayat itu tiba-tiba melayang, bersamaan dengan kedua tangannya yang kini muncul di antara sela-sela kain kafan yang berhasil dia buka dengan sekuat tenaga. Kulitnya yang nampak busuk terlihat, bahkan beberapa sudah menghitam akibat terlalu lama didiamkan di kamar mayat dan belum dikuburkan. Entah memang kulitnya sudah seperti itu ketika dia meninggal, atau ini juga ulah Ki Sukma Baraja yang membuat kedua mayat ini menderita.
Aku yang ketakutan kini hanya bisa terdiam ketika kedua mayat itu mendekat ke arahku. Kedua tangan yang mereka keluarkan tampaknya ingin mengambil potongan tulang yang aku ikat di tubuhku pada saat itu. Aku yang ketakutan kini hanya bisa terdiam ketika kedua mayat itu mendekat ke arahku. Kedua tangan yang mereka keluarkan tampaknya ingin mengambil potongan tulang yang aku ikat di tubuhku pada saat itu. Aku benar-benar membeku. Aku tidak bisa bergerak saking kagetnya ketika melihat pemandangan tersebut. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Namun aku seperti pasrah karena aku tahu bahwa aku tidak bisa melakukan sesuatu untuk kedua mayat yang kini mendekatiku sekarang. Jantungku berdetak dengan kencang. Hawa dingin yang menusuk seketika berganti dengan keringat dingin yang muncul dan membasahi tubuhku pada saat itu. Wajahku pucat. Aku hanya bisa memejamkan mataku sambil mengangkat kedua tanganku pada saat itu. Namun, pada saat yang bersamaan, tiba-tiba suara keras pun terdengar, bersamaan dengan sebuah suara teriakan yang membuatku tersadar atas apa yang aku lakukan. "Ijal, sadar goblok!" Rupanya Ari yang ada di belakang tiba-tiba langsung berlari dengan cangkul yang dia bawa. Dia tanpa rasa takut langsung melayangkan cangkulnya ke arah salah satu mayat yang mendekat kepadaku pada saat itu. Seketika mayat itu langsung terpental dan jatuh ke arah semak-semak. Aku yang tiba-tiba tersadarkan langsung membuka mataku. Dan di sana, aku melihat Ari mengangkat cangkulnya sekali lagi dan melayangkannya ke arah mayat yang satunya. Dak! Dia memakai seluruh tenaganya ketika mengangkat cangkul itu dan melayangkannya ke arah mayat yang ada di sebelahku. Saking kerasnya, ujung cangkulnya sampai memutus salah satu tangannya yang ingin meraihku pada saat itu. Darah merah tiba-tiba keluar dari tangannya yang terputus. Ari yang terbiasa menggali tanah pemakaman sebelum bekerja di sini masih memiliki banyak tenaga untuk menghalau dua mayat itu yang ingin menyerang ke arahku. Tidak sampai di sana, dia kini mulai berlari ke arah wanita yang masih berdiri di sana dengan kedua matanya yang buta. Tapi, sudah Ri, daripada kita meladeni mereka, lebih baik kita segera kembali ke mes. Aku yang tersadarkan oleh teriakan Ari seketika menahannya untuk mendekati wanita tersebut. Aku juga meminta maaf kepadanya karena aku kaget akan kemunculan dua mayat yang tiba-tiba muncul dan melayang ke arahku pada saat itu. Ari seketika menghentikan langkahnya. Dia mengangguk dan mulai berlari meninggalkan mereka bertiga bersamaku pada saat itu. Wanita yang berdiri di sana kini mulai berbalik. Dia seperti tidak melakukan apa-apa. Bahkan mungkin dia pada saat ini sedang menahan dirinya agar tidak mendekati kita berdua. Karena dia sadar dia kini sedang dikendalikan. Wajahnya yang menyeramkan hanya bisa melihatku dengan mulutnya yang secara perlahan terbuka. Darah yang menghitam seketika keluar bersamaan dengan suaranya yang terbata-bata pada saat itu. Cepat keluar, cepat keluar, bawa dia, cepat. Suara gaduh yang berasal dari dalam mes rupanya masih terdengar hingga saat ini. Pintu-pintu mes yang awalnya tertutup kini terbuka dengan lebar. Begitu pula dengan pintu-pintu kamar yang ada di dalamnya. Kondisi mes kini nampak menyeramkan. Semua lampunya mati dan kondisi mes kini nampak berantakan. Semua benda-benda yang ada di dalam sana terlihat seperti sudah dilempar oleh sesuatu yang tidak terlihat sehingga hancur berantakan. Lemari-lemari baju yang ada di dalam kamar kini tergeletak begitu saja di tanah. Juga cermin yang kini pecah. Juga lampu yang jatuh serta piring dan gelas yang berterbangan dan saling beradu satu sama lain. Hanya satu kamar yang pintunya masih tertutup, yaitu kamar Jajang yang kini masih gelap gulita pada saat itu. Jajang hanya bisa menyalakan senternya di dalam sana sambil membawa potongan tulang-tulang dari Ki Sukma Baraja yang dia satukan dan dia ikat. Sedangkan potongan kepala yang masih utuh dia masukkan ke kresek hitam dan dia ikat di ikat pinggangnya. Dia kini hanya bisa duduk sambil menyender di sebelah lemari dalam kegelapan. Jantungnya benar-benar berdebar hebat ketika mendengar suara gaduh dari luar. Pintu yang terkunci dari dalam membuatnya terkurung di sana. Dia bingung harus bagaimana ketika dia melarikan diri dari Ki Sukma Baraja. Satu-satunya tempat untuk dia bersembunyi hanya kamarnya yang ada di dalam mes pada saat itu. Nafasnya terasa berat. Wajahnya yang pucat terlihat dengan jelas di antara sinar senter yang meneranginya pada malam ini. Baru kali ini dia merasakan sebuah ketakutan yang nyata.
sebuah ketakutan yang bisa membuatnya kehilangan nyawa pada saat ini. Apa yang terjadi di pemakaman ini ternyata lebih gelap dan menakutkan dari yang dia kira. Awalnya yang dia pikirkan hanya sebuah jiwa yang gentayangan dan mengganggu para mayat. Namun pemikirannya seketika berubah tepat ketika dia melihat salah satu tangannya yang kini berdarah akibat ulah dari jiwa yang akan dia murnikan. Rasa sakit, rasa takut, resah, dan cemas kini berkumpul di dalam dirinya. Dia hanya bisa mengatur nafasnya sambil memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa kali dia menyalakan HP yang disimpan di kamarnya. Beberapa kali pula dia menelpon Pak Ferry selaku pemilik makam. Namun Pak Ferry tidak mengangkatnya. Bahkan ketika dia memberikan pesan kepada Pak Ferry atas apa yang terjadi, pesan itu hanya dibaca saja tanpa pernah dibalas olehnya. Dia ingin melaporkan kejadian ini kepada atasannya. Bahkan mungkin dia akan menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi di pemakaman ini. Namun nampaknya semuanya kini sia-sia. Pak Ferry tidak merespon atas apa yang dia laporkan. Entah dia sudah tahu akan hal ini atau dia sudah tertidur pulas karena dia adalah orang sibuk, sehingga tidak ada waktu untuknya pada malam ini. Pikiran Jajang kini penuh dengan pemikirannya sendiri. Dia memikirkan beberapa hal bersamaan dengan rasa takut yang memenuhi dirinya pada saat itu. Hingga di tengah-tengah ketakutan itu, tiba-tiba, dak! Pintu kamar yang dikunci pada saat itu tiba-tiba terbuka secara paksa. Hal itu tentu saja mengagetkan dirinya. Dia seketika ingin berteriak namun salah satu tangannya menahannya dengan menutup mulutnya pada saat itu. Situasinya benar-benar gawat. Dia tidak bisa melakukan apapun karena dia bukanlah dukun atau orang pintar yang bisa melawan ketika dalam posisi yang sekarang. Kini dia hanya bisa memastikan siapa yang membuka pintu itu dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya agar dia bisa selamat. Dia seketika melihat ke arah pintu tersebut secara perlahan, mencoba mencari tahu siapa yang membuka pintu tersebut. Senternya dia coba arahkan di antara kegelapan malam. Tangannya bergetar ketika dia mengarahkan senternya pada ke arah pintu yang terbuka di ujung sana. Dia hanya berharap bahwa itu adalah aku dan Ari, yang kini muncul dan membawa kabar baik bahwa potongan itu sudah ditemukan. Namun tepat ketika melihatnya, kosong. Kondisi mes mendadak kosong ketika cahaya senter menerangi pintu yang terbuka dengan sendiri. Suara-suara gaduh dari benda-benda yang terbang di sekitarnya mendadak berhenti ketika dia melihatnya secara perlahan. Jajang yang memastikan bahwa di luar kamarnya benar-benar kosong, secara perlahan berdiri dan memastikan lagi dengan kedua matanya. Benar saja tidak ada apapun di sana. Semuanya hening, yang ada hanyalah sebuah pintu-pintu mes yang terbuka lebar, bersamaan dengan kabut putih yang merangsek masuk ke dalam mes pada malam itu. Jajang yang memastikan bahwa itu sudah aman, kini mulai berjalan secara perlahan dan berusaha untuk keluar kamar dengan potongan tubuh Ki Sukma Baraja yang dia miliki. Namun tepat ketika dia melangkahkan kaki keluar kamar, tiba-tiba dari dalam kamar mes Ari yang letaknya tepat berhadapan dengan kamar mesnya. Sebuah tangan yang terbang dengan sebuah pisau yang berkarat yang dipegangnya tiba-tiba terbang dan melesat ke arahnya. Jajang secara refleks memiringkan kepalanya. Namun tetap saja pisau berkarat yang baru saja dia temukan mengenai pipinya sehingga mengeluarkan darah segar pada saat itu. Jajang seketika berteriak. Dia tidak menyangka bahwa ada sesuatu yang terbang ke arahnya dengan sangat cepat. Pikirannya melayang-layang dan berpikir bahwa dia ingat tentang dirinya yang dikurung oleh bapak di suatu malam. Bapak yang membiarkan dirinya, Dayat dan Wawan terkurung di dalam mes hingga pagi tiba-tiba melihat bapak penuh luka sayatan ketika dia menemukannya di pagi hari. Apa yang dia rasakan sekarang mungkin adalah apa yang bapak dulu rasakan pada saat itu. Bapak sepertinya sudah bertemu dengan Ki Sukma Baraja hingga dirinya meninggal. Begitu juga dengan orang-orang lain yang dulu bekerja di sini hingga akhir hayatnya. Jajang langsung mengangkat tangannya. Dia mencoba menahan rasa sakit dengan menempelkan ke arah pipinya sendiri. Jajang seketika panik karena beberapa detik ketika kemunculan tangan itu dari dalam kamar Ari yang gelap, dia melihat sepasang mata merah yang melayang ke arahnya. Mata merah itu muncul dengan mulutnya yang menyeringai. Dia seperti tersenyum karena Jajang tersiksa atas apa yang sedang dia lakukan pada malam ini. Rupanya Ki Sukma Baraja muncul seketika di dalam kamar Ari, dan hal itu tentu saja membuat Jajang panik
dan berlari ke arah luar mes yang letaknya tidak jauh dari kamarnya. Rasa panik dan ketakutan yang dia rasakan seketika mendorong tubuhnya agar bisa bergerak. Kakinya langsung bergerak, bahkan seakan terburu-buru karena dia tidak bisa mengontrol tubuhnya yang berlari keluar pada malam itu. Beberapa kali dia menyenggol ujung dinding dan pintu saat dia keluar. Namun dia seperti tidak memperdulikan hal tersebut. Pikirannya pada saat itu bagaimana agar dirinya bisa keluar dan bertemu denganku atau Ari pada saat itu. Meskipun sepertinya apa yang dia pikirkan tiba-tiba sirna. Karena tepat ketika dia keluar dari mes, tiba-tiba, astaga! Dia secepat kilat menghentikan langkahnya. Mulutnya menganga dengan kedua bola matanya yang seakan tidak percaya atas apa yang dilihatnya. Di sekeliling mes dan ruang CCTV, Jajang kini melihat banyak sekali jiwa-jiwa yang bergentayangan muncul di sana. Jiwa-jiwa itu adalah jiwa dari para penghuni pemakaman yang muncul dan berdiri mengelilingi mes dan ruang CCTV yang ada di dekat Jajang pada saat itu. Jajang tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dia seperti pasrah atas apa yang dia lihat. Seketika Jajang pun berbalik kembali ke arah mes. Dan dia melihat kini Ki Sukma Baraja melayang dengan tubuhnya yang terpotong untuk mendekatinya yang panik ketika sedang berada di luar sana. Sudah, tidak bisa kemana-mana lagi kamu, kata Ki Sukma Baraja sambil menyeringai. Jajang yang benar-benar panik kini tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya mendadak ambruk dan lemas ketika dia mengetahui bahwa ajalnya kini semakin dekat. Tidak ada gunanya dia melarikan diri sekarang. Dia sudah benar-benar pasrah akan hidupnya. Mungkin hal ini juga sama dengan orang-orang yang meninggalkan pemakaman ini dengan tubuhnya yang tidak bernyawa. Dan itu pula yang Jajang rasakan sekarang. Jajang hanya diam dan menatap Ki Sukma Baraja yang kini mulai mendekat. Bahkan dia mengangkat kedua tangannya yang terlihat seperti ingin menusukkan dua pisau berkaratnya ke arah Jajang pada saat itu. Aku sudah janji, siapa saja manusia yang mati di tempat ini, jiwanya tidak akan seperti jiwa manusia yang dimakamkan di sini, kata Ki Sukma Baraja sambil tersenyum. Jadi kamu termasuk manusia yang beruntung. Ki Sukma Baraja dengan wajahnya yang menyeramkan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia ingin sekali menusukkan kedua pisau itu tepat ke arah dada Jajang yang sedang terduduk di sana. Senyumannya semakin menyeringai dengan gigi taring kecil yang terlihat membuatnya semakin menyeramkan. Jajang yang sudah pasrah kini hanya bisa diam. Dia hanya bisa memejamkan matanya karena apa yang ada di depannya adalah sesuatu yang bisa mencabut ajalnya. Namun, tepat ketika kedua tangan dari Ki Sukma Baraja melesat ke arah Jajang, tiba-tiba, tak! Kedua pisau itu seperti tertahan oleh sesuatu. Ki Sukma Baraja yang heran atas apa yang dia lihat, kini terlihat seperti berusaha untuk menggerakkan tubuhnya yang tertahan di sana. Namun apa yang akan dia lakukan adalah hal yang sia-sia. Karena ketika kedua tangan itu melesat ke arahnya, tiba-tiba Ari datang bersamaku yang muncul di antara jiwa-jiwa yang berdiri mengelilingi Jajang. Ari dengan sekuat tenaga melayangkan cangkulnya ke sana kemari, membuka jalan bagi kita berdua agar bisa masuk ke arah mes pada saat itu. Untungnya kita tidak terlambat. Ketika Jajang akan dibunuh oleh Ki Sukma Baraja, Ari yang tahu bahwa itu adalah leluhurnya seketika langsung berlari dan berdiri di dekat Jajang dengan kedua tangannya yang direntangkan. Dia sudah tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Ki Sukma Baraja adalah sebuah aib yang membuatnya harus melakukan hal seperti itu di depan Jajang. Mata Ki Sukma Baraja tiba-tiba melotot tajam. Dia tidak mengerti kenapa kedua tangannya tidak bisa melukai manusia yang ada di depannya. Seperti ada sebuah tembok yang tidak terlihat ketika kedua tangannya itu menghunuskan dua pisau yang berkarat di sana. Pisau yang menjadi saksi bisu terhadap pembantaian yang dia lakukan semasa hidupnya. Juga pisau yang dia pakai untuk menyiksa jiwa-jiwa yang dimakamkan di sini selama pemakaman ini ada. Kini tidak bisa berbuat apa-apa di depan Ari pada saat itu. Siapa kamu? Kenapa kamu tidak mempan olehku? Ki Sukma Baraja benar-benar heran. Aku yang ada di belakang Ari langsung berlari ke arah Jajang yang terluka dan membantunya untuk berdiri. Ari kini terdiam. Leluhurnya yang menjadi sebuah cerita yang diceritakan turun-temurun, kini jiwanya ada tepat di depannya. Wajahnya melotot tajam, giginya menyeringai dengan urat-uratnya yang terlihat jelas. Kepala, tubuh,
Kaki dan tangannya melayang-layang di depan Ari. Potongan tubuh itu seperti enggan mendekati Ari. Ki Sukma Baraja yang tidak mengerti hanya bisa menatapnya dengan tajam karena sudah beberapa kali potongan tubuhnya mendekatinya, namun dia tidak bisa menyentuhnya. Jantung Ari berdetak dengan kencang. Matanya berkaca-kaca karena kini dia sudah bertemu dengan leluhurnya sendiri. Namun di saat yang bersamaan, dia sendiri sangat sedih karena dia tidak mengira bahwa leluhurnya seperti ini. Sebuah kata yang diucapkan oleh nenek dan kakeknya setiap kali bercerita bahwa leluhurnya tidak salah, kini seperti sirna setelah dia dengan gampangnya melayangkan kedua tangannya kepada orang yang tidak bersalah. Ada sebuah pergolakan batin yang sangat kuat di dalam dirinya. Dia seperti tidak bisa mempercayai perkataan nenek dan kakeknya atas leluhurnya ini. Aku adalah keturunanmu, Ki. Keturunanmu. Aku datang ke sini untuk mencari bagian tubuhmu, mencari semuanya agar kamu tidak lagi menjadi teror dengan jiwa yang terkekang di tempat ini. Tidak terasa air matanya mengalir secara perlahan dari kelopak matanya. Aku dan Jajang yang ada di belakangnya hanya bisa berdiri melihat Ari yang berkata seperti itu di antara jiwa-jiwa yang masih mengelilingi kita semua, di balik kabut tebal yang menyelimuti di pemakaman itu. Ki Sukma Baraja tiba-tiba terdiam. Dia tidak menyangka bahwa ada satu keturunannya yang masih selamat dan hidup hingga saat ini. Keturunannya pun tidak punah. Bersamaan dengan fitnah keji yang dia rasakan sehingga membuatnya seperti ini. Dia mendekatkan salah satu potongan tangannya ke arah kepala, lalu tidak lama jari-jarinya memegang keningnya secara perlahan. Kepalanya dia perlihatkan ke atas, menatap langit-langit yang ditutupi kabut pada saat itu. Mulutnya terbuka secara lebar. Dia tertawa atas apa yang dikatakan oleh Ari pada saat itu. Dia tertawa lebar atas apa yang dia lihat pada saat itu. Keturunanku belum musnah, masih ada hingga zaman sekarang. Potongan tangan, kaki, serta tubuh yang awalnya melayang begitu saja, seketika jatuh dan menghilang. Yang ada, kini hanyalah sebuah kepala yang menatap Ari dari atas. Kenapa kamu melakukan hal ini? Biarkan kita semua memurnikan semuanya agar jiwamu tidak dipenuhi dendam dan terkekang di tempat ini, kata Ari yang berkata kembali setelah dia melihat Ki Sukma Baraja melunak. Namun sepertinya apa yang dia katakan adalah sebuah kesalahan, karena tepat ketika dia berkata seperti itu, secara tiba-tiba, apa? Dimurnikan? Tiba-tiba sorot matanya langsung menatap tajam ke arah Ari. Bersamaan dengan hal tersebut, muncul sebuah asap tipis berwarna hitam di tanah. Asap tipis itu mengambil alih kabut putih yang mengelilingi pemakaman. Suasana di sana tiba-tiba berubah. Dada terasa sesak seperti sedang berada di antara orang-orang yang saling berhimpitan di dalam sebuah ruangan kecil. Belum lagi, tangan dan kakiku mendadak kaku dan kesemutan, seperti ada jarum kecil yang menusuk ketika asap hitam itu muncul. Bahkan Jajang yang terluka tiba-tiba mengernyit kesakitan. Luka-lukanya terasa perih ketika asap hitam itu mengenai kulitnya. Potongan-potongan tangan dan kaki yang awalnya menghilang kini muncul kembali. Bahkan kali ini potongan-potongan itu berputar dan mengelilingi kita bertiga agar kita semua tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Kepala Ki Sukma Baraja yang melayang langsung mendekati kita bertiga. Dia melayang dan terbang sambil berkata tentang apa yang terjadi pada saat itu. Aku itu difitnah, istriku digantung dan disiksa oleh para warga. Belum, anak wanitaku diincar juga sampai dirinya tidak bernyawa. Aku melakukan ini demi keluarga, demi kalian. Dendam yang aku urus ratusan tahun, hingga aku bersumpah bahwa di dalam mautku bakal menjadi teror untuk para manusia yang ada di sini. Ki Sukma Baraja tiba-tiba menghilang. Lalu seketika dia muncul kembali, tepat berada di belakang Ari yang masih berdiri di sana. Mendingan kamu terima saja ilmuku. Aku akan sukarela menghilang dari dunia ini asal kamu bisa menerima ilmuku yang bisa membuatku bahagia seumur hidupmu. Bahkan yang punya pemakaman ini akan hormat kepadamu, tunduk denganmu, bahkan mungkin kamu bisa menginjak kepalanya saking tingginya derajatmu kalau sudah menerima keilmuan itu dariku. Tugasmu hanya memberikan 2 manusia yang ada di belakangmu untuk tumbal.
Lalu kamu akan memimpin semua yang ada di sini. Hanya itu saja syaratnya. Bagian kepala Ki Sukma Baraja tiba-tiba berputar mengelilingi Ari pada saat itu. Dia tersenyum kecil dan menatapnya secara perlahan. Sebelum akhirnya dia melayang tepat di atas kepala. Jujur, aku yang melihat pemandangan tersebut benar-benar menakutkan. Wajah Ki Sukma Baraja yang menghitam terlihat sangat jelas di dekat wajah Ari. Meskipun dia keturunannya, namun tetap saja hal itu sangat mengerikan untuk dia lihat. Ari hanya terdiam, dia menatap wajah leluhurnya itu dari dekat. Ki Sukma Baraja yang awalnya melotot tajam, kini mulai tersenyum sambil menyeringai. Apalagi ketika beberapa menit Ari terdiam, dia terlihat sedikit menurunkan kepalanya seperti sedang mengangguk. Ki Sukma Baraja yang ada di sana semakin senang. Bahwa pertama dia mengetahui bahwa ada keturunannya yang masih hidup bahkan hingga saat ini. Di satu sisi keilmuan yang dia pelajari kini akan dia turunkan kepada keturunannya yang ada di depannya. Senyumnya semakin menyeringai ketika Ari mengangguk secara pelan. Namun beberapa detik kemudian, brak! Ari yang menunduk rupanya mengambil cangkul yang dia letakkan persis di sebelahnya. Dia dengan sigap mengangkat cangkul itu dan melayangkannya ke arah kepala Ki Sukma Baraja dengan secepat kilat. Kepala Ki Sukma Baraja yang terkena cangkul itu langsung menghilang sekejap, bersamaan dengan potongan tubuh lainnya yang menghilang secara perlahan. Seketika Ari tiba-tiba berbalik kepadaku dan Jajang. Dia langsung berkata kepadaku untuk membawanya agar segera berlari ke arah gerbang depan yang ada di bawah sana. Cepat, kita lari keluar sekarang. Leluhurku pasti tidak akan memunculkan dirinya untuk sementara waktu sekarang, katanya sambil berlari dan mengayunkan cangkulnya ke kiri dan ke kanan agar jiwa-jiwa yang menghalangi jalanan di pemakaman itu menghilang dalam sekejap. Aku yang bersamaan Jajang pada saat itu langsung mengangguk. Salah satu tangannya aku simpan di pundak dan mulai berlari mengikuti Ari yang menuruni bukit hingga ke arah gerbang depan. Jiwa-jiwa yang berdiri di atas batu nisan mereka kini terlihat mengejar kita dari segala arah. Mereka adalah jiwa-jiwa yang kini diambil alih oleh Ki Sukma Baraja dan menyiksanya dengan sesuka hatinya selama berada di pemakaman itu. Di saat yang bersamaan, tepat ketika aku sedang berlari mengejar Ari yang ada di depan sana, tiba-tiba aku mendengar sebuah teriakan dari arah mes yang berteriak hingga memekakan telinga ketika aku mendengarnya. Siak goblok! Dia berteriak dengan keras, dan itu rupanya Ki Sukma Baraja yang menyesali bahwa keturunannya lebih memilih untuk membawa aku dan Jajang melarikan diri dari pemakaman. Aku seketika memerintahkan Ari agar berlari lebih cepat, karena ketika aku melihat ke belakang, tiba-tiba, brak, brak! Batu-batu nisan yang tertancap di pemakaman tiba-tiba terangkat dan terbang sendiri seperti mengejar kita bertiga. Batu nisan yang terbuat dari keramik, batu yang diukir, bahkan dari marmer yang berat, membuat seisi pemakaman menjadi kacau. Beberapa kali aku dan Jajang harus menghindar karena batu nisan yang dilemparkan dari belakang. Namun berbeda dengan Ari yang nampaknya tidak terkena oleh batu-batu nisan yang melayang dari sisi kiri dan kanannya ketika berlari. Kabut yang tebal dan menutupi pemakaman rupanya membuat jarak pandang kita terbatas, membuatku seperti lama untuk berlari hingga ke gerbang depan. Bahkan Jajang yang kesakitan terus-menerus memaksa untuk berlari meskipun luka-lukanya terbuka lebar. Butuh beberapa menit hingga aku bisa melihat gerbang pemakaman yang tertutup rapat. Pada saat itu, Jajang yang sudah mempersiapkan semuanya kini mengambil kunci gerbang dari salah satu sakunya. Lalu ketika dia sampai ke depan gerbang, tiba-tiba, kenapa gerbangnya digembok dan memakai rantai? Aku melihat sebuah pemandangan yang berbeda. Ada sebuah rantai yang mengikat gerbang itu dengan gembok besar yang terkunci dari luar gerbang. Hal itu seperti disengaja oleh seseorang untuk mengurung kita bertiga di dalam pemakaman ini agar diburu oleh Ki Sukma Baraja pada malam itu. Ari yang marah seketika langsung melampiaskannya dengan menarik gerbang itu dengan paksa. Dia menarik gerbang dan mendorongnya sekuat tenaga untuk melampiaskan amarahnya. Jajang yang sudah mengangkat kunci gerbangnya kini nampak lesu. Dia kini nampak pasrah, bahkan dia menjatuhkan kunci yang ada di tangannya. Aku mengangkat tanganku lalu mendekatkannya ke arah kepala. Aku memukul kepalaku beberapa kali karena apa yang sedang aku lihat di sana.
Semua yang kita lakukan sepertinya sia-sia. Ada seseorang yang sengaja mengunci kita dari luar, sehingga kita tidak bisa keluar dari sini sekarang. Dak! Ari tiba-tiba menendang gerbang tersebut dengan sangat keras. Bagaimana kita sekarang? Gak mungkin kita manjat tembok yang tinggi ini. Kita gak bawa tali sepanjang itu untuk naik ke atas. Tanya Ari yang nampaknya sudah pasrah atas apa yang terjadi. Aku dan Jajang hanya bisa terdiam. Pikiranku benar-benar buntu sekarang. Aku juga tidak mungkin melemparkan potongan tubuh ini keluar gerbang apabila di luar sana tidak ada apa-apa. Aku mencoba berpikir keras, mencari jalan keluar lain, meskipun brang! Tiba-tiba batu nisan yang terbuat dari batu alam terlihat melayang dan menabrak gerbang masuk dengan sangat keras. Gerbang itu tiba-tiba bergetar, membuat kita bertiga refleks mengangkat kedua tangan dan menutupi kepala pada saat itu. Jajang dan Ari seketika melihat ke arah gerbang. Dan di sana nampaknya Ki Sukma Baraja mengejar kita bertiga dengan kemarahan yang memuncak. Aku masih terdiam, mencoba berpikir atas apa yang harus kita lakukan agar dia tidak melakukan teror lagi di tempat ini. Hingga 1 menit setelah aku memikirkan hal tersebut, tiba-tiba, Ri, apabila tulang-tulang itu dihancurkan dan menjadi debu, apa mungkin leluhurmu akan menghilang? Ari tiba-tiba terdiam atas pertanyaanku. Dia tidak terlalu hafal akan hal tersebut. Namun, dia hanya bisa mengangguk pelan sambil berkata, mungkin saja bisa, Jal, karena keilmuan leluhurku tidak akan berguna apabila semuanya menjadi abu. Tapi aku tidak terlalu yakin akan hal tersebut. Jawab Ari dengan nada yang panik. Emang, apa yang akan kita lakukan? Tanya Ari kepadaku. Aku seketika menunjuk ke arah kanan. Di sana terlihat samar-samar ruang mayat dan ruang kremasi yang letaknya tidak jauh dari gerbang depan ini. Kita coba kremasi tulang-tulangnya agar tidak tersisa, dan sisanya kita lemparkan ke area luar pemakaman agar dia tidak kembali. Ari terdiam ketika mendengar apa yang aku katakan. Di sana dia berpikir apa jawabanku bisa menjadi jalan keluar baginya. Dia masih meragukan jawabanku. Leluhurnya yang sakti dengan jiwanya yang bergentayangan di tempat ini membuat dirinya ragu bahwa itu adalah solusi terbaik. Namun di saat Ari yang terdiam, tiba-tiba, awas! Jajang yang berada di dekatku tiba-tiba melihat sebuah batu nisan yang terlempar tepat ke arah Ari pada saat itu. Jajang yang mengetahui hal itu langsung melompat dengan tubuhnya yang penuh luka. Hal itu tentu saja membuat tubuh Ari terdorong dan jatuh ke tanah sebelum akhirnya batu nisan itu melesat melewati beberapa sentimeter dari wajahnya. Cepat pikirkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan mati kalau kita hanya diam di sini, kata Jajang dengan nada yang panik. Ari yang masih ragu dengan perkataanku kini hanya bisa mengangguk. Akhirnya dia berdiri kembali dan berkata bahwa dia kini mengikuti apa yang aku katakan. Aku pun membalasnya dengan anggukan sambil membantu Jajang yang masih terluka. Akhirnya aku berlari ke arah ruang kremasi yang ada di blok C sambil membawa kembali kunci yang sudah dia jatuhkan pada saat itu. Dan di saat yang bersamaan, terdengar bunyi teriakan dari arah pemakaman dekat gerbang. Rupanya itu adalah Ki Sukma Baraja yang marah karena keturunannya malah berusaha untuk melenyapkannya di pemakaman ini. Pemakaman Bukit Indah kini sudah tidak lagi indah. Di sisi kiri dan kanan terlihat banyak sekali jiwa-jiwa yang berdiri di atas batu-batu nisan mereka. Tatapan mereka kosong, dan hanya berdiri begitu saja dengan kondisi tubuhnya yang tersiksa. Aku tidak mengetahui apakah jiwa-jiwa itu muncul semua atau hanya muncul ketika aku berlari melewati pemakamannya. Kabut tebal yang masih menutupi langit membuat jarak pandangku terbatas. Aku tidak bisa berlari sekencang Ari yang berada di depan. Bahkan langkahku semakin terhambat oleh Jajang yang tidak bisa bergerak cepat akibat luka yang diterima. Kondisi pemakaman benar-benar berbeda sekarang. Kini aku seperti berada di dunia lain dengan jiwa-jiwa yang bergentayangan di sana. Rasa takut yang aku rasakan kini sudah tidak aku pedulikan. Yang pasti aku harus segera menyelesaikannya pada malam ini apabila aku ingin selamat. Jal, kunci ruang kremasi, kata Ari yang berteriak di depan pintu ruang kremasi. Aku yang bersama dengan Jajang langsung menoleh ke arahnya. Jajang dengan sigap mengeluarkan kunci yang menggantung di ikat pinggangnya. Tidak lama sebuah kunci yang dijadikan satu oleh Jajang itu pun tiba-tiba dilemparkan ke arah Ari. Lalu Ari dengan sigap membuka pintu itu dengan kunci yang dia bawa dan dia langsung membuka ruang kremasi yang ada di depannya. Ayo, cepat masuk. Aku dan Jajang langsung mempercepat langkah di tengah hawa dingin yang menusuk kulit dengan para jiwa-jiwa yang mengelilingiku di pemakaman.
Aku bergegas untuk bisa masuk ke dalam sana. Namun tepat ketika aku akan melangkahkan kakiku untuk masuk ke dalam, tiba-tiba, blak, salah satu tangan tiba-tiba muncul dan menarik kaki Jajang. Jajang yang sudah terluka pun tiba-tiba oleng dan jatuh. Tubuhnya terseret secara beberapa meter sehingga aku langsung berbalik untuk mengejarnya. Ari yang melihat hal tersebut pun ikut berlari mengejarku pada saat itu. Aku benar-benar panik atas apa yang terjadi sehingga aku kembali ke blok C untuk mengejar Jajang bersama dengan Ari yang kini menyusulku. Seketika, tepat ketika aku sampai di tengah-tengah blok C, tiba-tiba aku melihat Jajang yang sudah tidak berdaya terbang dan tercekik oleh satu tangan yang ada di sana. Tangan itu adalah salah satu potongan dari Ki Sukma Baraja yang kembali muncul dan menyeringai ke arah Jajang. Tubuh Jajang meronta-ronta. Dia seperti pasrah karena tenaganya sudah habis dengan luka-luka yang terus menetes keluar. Ari yang semakin marah atas apa yang dilakukan leluhurnya, dia tidak ingin Jajang menjadi korban atas apa yang dia lakukan. Sehingga dia langsung berlari untuk mendekati salah satu tangan itu. Dan di saat yang bersamaan, dia tiba-tiba melakukan sesuatu. Dia menghempaskan salah satu tangan itu dengan cangkulnya, sehingga Jajang terlepas begitu saja atas apa yang dia lakukan. Jajang langsung terjatuh, dan aku yang berada di depannya langsung mendekat untuk membantunya berdiri. Cepat, masuk ke ruang kremasi dan tutup pintunya dengan rapat. Aku akan menahan leluhurku di sini agar kalian tidak celaka, kata Ari dengan sedikit berteriak kepadaku. Apa yang Ari katakan rupanya memancing amarah dari Ki Sukma Baraja. Dia kemudian muncul dari balik kabut dengan seluruh potongan tubuhnya dan kini menyatu sama lain sehingga dia bisa berdiri dengan seluruh tubuhnya. Wajahnya nampak marah karena melihat keturunannya yang kini menghalang-halangi atas apa yang dia lakukan. Bahkan dia melayangkan pisau berkarat itu ke arah Ari. Namun Ari dengan siap mengangkat kedua tangannya dan menantang Ki Sukma Baraja karena dia tahu benda itu tidak akan melukainya. Benar saja potongan tangan Ki Sukma Baraja tidak bisa melukainya. Kedua tangannya terpental kembali sehingga Ari tidak terluka. Hal itu tentu saja membuat Ki Sukma Baraja tambah marah. Wajahnya yang hitam legam kini nampak semakin menyeramkan. Matanya melotot tajam ke arahnya dengan urat-urat tipis yang muncul di sekitar wajahnya. Dia tidak menyangka keturunannya kini malah ingin melenyapkannya. Apalagi dia tahu bahwa apa yang dilakukan olehku dan Jajang adalah untuk melenyapkan tulang dan kerangka dirinya agar menjadi abu di ruang kremasi pada malam itu. Aku dan Jajang akhirnya masuk ke dalam ruangan kremasi. Semenjak aku bekerja di sini, baru kali ini aku melihat ruang kremasi secara langsung. Sebuah ruangan yang berisi sisa-sisa pembakaran mayat yang menjadi abu dan disimpan di dalam sebuah botol kaca yang berjajar rapi di sana. Lalu di sebelahnya ada sebuah tempat pembakaran besar dengan beberapa pipa gas. Tempat menyalurkan gas yang mudah terbakar ke dalam sana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jujur meskipun ini adalah ideku, tapi aku sama sekali tidak mengerti atas apa yang aku kerjakan sekarang. Aku tidak tahu harus melakukan apa agar semua tulang-tulang ini bisa terbakar habis di sana. Jajang semakin lemas, kini hanya bisa duduk dan menyender di dinding. Pendarahan yang semakin parah membuat tubuhnya lemas, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menyuruhku untuk menyalakan gasnya terlebih dahulu, sebelum nantinya aku harus menyalakan api dan mulai membakar tulang-tulang Ki Sukma Baraja yang ada di dalam sana. Aku yang panik akhirnya hanya bisa mengangguk. Dengan sigap aku memutar gas ke kondisi on, lalu melemparkan tulang-tulang itu ke dalam sana dan akhirnya aku memencet tombol untuk mengeluarkan api yang membakarnya. Aku mulai melihat tulang-tulang itu terbakar sekarang. Tulang yang sudah dimakamkan di sini selama ratusan tahun kini terbakar oleh bara api yang panas di dalam sana. Entah mengapa, tiba-tiba ketika aku membakarnya terdengar suara gaduh dari luar. Seperti ada suara yang memukul-mukul tembok, seperti berusaha masuk pada malam itu. Di sana aku juga mendengar teriakan yang semakin lama semakin terdengar sangat keras. Seperti ada seseorang yang berteriak kepanasan atas apa yang aku buat. Api yang membakar tulang-tulang itu rupanya belum cukup panas, hingga tulang tersebut hancur. Aku yang diliputi ketakutan langsung menoleh ke arah Jajang dan memberitahu apa yang harus aku lakukan agar tulang-tulang ini bisa segera menjadi abu dengan sangat cepat.
Jajang yang ada di sana seketika memerintahkan aku untuk membesarkan apinya. Meskipun itu berbahaya, namun itu akan membuat alat pembakarnya semakin panas. Seketika aku pun mengangguk. Aku langsung berlari dan memutar tombolnya agar apinya bisa lebih besar dari sebelumnya. Hawa panas seketika menyeruak dan menyelimuti ruangan kremasi pada saat itu. Aku bisa dengan jelas merasakan bagaimana perubahan suhu di dalam ruangan yang berubah dengan begitu cepat. Mundur, jangan terlalu dekat, kata Jajang yang masih duduk sambil menyender di ruangan itu. Aku hanya mengangguk dan menjaga jarak sekarang. Bahkan aku keluar dari ruangan kremasi dan menutup pintunya di antara lemari-lemari kaca yang berisi abu-abu mayat yang disimpan di sana. Butuh beberapa menit aku terdiam. Dan di luar sana aku masih mendengar beberapa teriakan yang menggema hingga ke dalam. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Ari di luar sana. Namun yang pasti aku hanya berharap dia tidak apa-apa setelah ditinggalkan olehku dan Jajang di luar sana dengan jiwa-jiwa yang bergentayangan di sekeliling makam. Tiba-tiba, tepat beberapa menit ketika nyala api di dalam semakin besar, blak! Ari yang awalnya di luar kini masuk ke dalam. Dia panik dengan nafasnya yang terengah-engah pada saat itu. Gimana, Jal? Sudah terbakar? Tanya Ari dengan nafasnya yang berat. Aku melihat Ari seperti kecapean. Nafasnya terdengar sangat berat, dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Terlihat cangkul yang dia bawa kini dia simpan begitu saja ketika dia masuk ke dalam. Seketika dia memegang kedua lututnya dengan keringat yang membasahi tubuhnya pada saat itu. Wajahnya sedikit menunduk. Dia seperti membiarkan keringat-keringat itu keluar dan menetes ke lantai. Entah apa yang terjadi kepada dirinya di luar sana. Namun beberapa detik ketika dia masuk, tiba-tiba dak dak dak, terdengar sebuah suara yang menabrakkan pintu dengan sangat keras. Dan itu adalah suara Ki Sukma Baraja yang memaksa masuk ke dalam ruang kremasi. Dia tampaknya benar-benar marah sekarang. Bahkan suara teriakannya terdengar jelas bersamaan dengan suara pintu yang didobrak dengan sangat kuat. Jal, bantu aku, kata Ari sambil berdiri kembali dan berlari ke arah lemari kaca yang berisi abu-abu mayat yang tersimpan di sebelah pintu. Aku yang mendengar hal itu seketika berlari mendekat kepadanya. Situasinya benar-benar kacau sehingga aku hanya bisa mengikutinya sekarang. Ari dengan sigap mendorong lemari kaca itu agar terjatuh. Dia sengaja melakukannya agar menahan Ki Sukma Baraja masuk ke dalam ruang kremasi yang kini panas akibat api yang terus-terusan menyala di dalam tungku yang panas itu. Dorong, Jal, dorong, 1, 2. Ari memberikan instruksinya kepadaku. Aku dengan sigap mengikuti perintahnya dan mendorong lemari besar itu hingga terjatuh menutup pintu itu. Lemari kaca yang terbuat dari kayu dan kaca yang berat akhirnya terjatuh. Beberapa dari abu yang tersimpan di sana jatuh dan pecah sehingga mengotori lantai. Namun aku sedikit lega karena lemari itu kini menghalangi pintu dan Ki Sukma Baraja belum bisa masuk ke dalam. Meskipun pintu tersebut didobrak dengan sekuat tenaga. Tenagaku benar-benar habis. Hanya ada sedikit tenaga yang tersisa pada malam ini. Seketika tubuhku ambruk bersamaan dengan Ari pada saat itu. Aku terduduk di depan pintu dengan Ari yang kini ada di sebelahku. Hawa panas yang ada di sana membuatku sedikit berkeringat dengan suara teriakan yang terus menggema di luar sana. Turunan goblok. Ki Sukma Baraja semakin berteriak ketika dia tidak bisa membuka pintu itu dengan sekuat tenaga. Rupanya, apa yang aku lakukan sekarang tampaknya berhasil membuat Ki Sukma Baraja kesakitan secara perlahan. Namun sepertinya Ki Sukma Baraja tidak semudah itu untuk dilenyapkan. Dia tidak hilang akal karena tepat beberapa menit setelah hal itu terjadi, tiba-tiba dak dak dak, suara benturan keras terdengar dari seluruh ruang kremasi. Seperti ada sesuatu yang menjebol tembok dari arah luar dengan sangat kuat. Rupanya hal itu terjadi oleh Ki Sukma Baraja yang menerbangkan semua batu nisan yang ada di pemakaman itu dan membenturkannya ke arah ruangan kremasi yang kita diami pada saat itu. Seketika ruang kremasi bergetar hebat. Debu-debu yang menempel di langit-langit kini berjatuhan. Bahkan kaca penutup tungku tempat pembakaran mayat yang ada di sana mendadak retak dan pecah. Hal itu tentu saja membuat hawa panas yang ada langsung menyeruak secara perlahan. Tidak ada yang bisa aku lakukan dalam posisi ini. Aku benar-benar panik ketika Ki Sukma Baraja ingin memaksa masuk dan mematikan pembakaran yang kini sedang membakar tulang-tulangnya.
Namun hal itu tidak bertahan lama. Batu nisan yang keras membuat ruangan itu tiba-tiba hancur, sehingga ada sebuah lubang besar yang menganga hingga membuat semua ruangan itu kini berdebu. Sebuah batu nisan kini jatuh tepat di sebelahku. Bersamaan dengan itu hawa dingin yang menusuk seketika masuk ke dalam, bersamaan dengan Ki Sukma Baraja yang melayang ke arahku, Ari dan Jajang yang duduk di sana. Aku kini melihat wajah Ki Sukma Baraja yang nampak berubah. Wajahnya kini nampak melepuh seperti terbakar, sehingga membuatnya semakin menyeramkan. Belum lagi dengan salah satu tangannya yang kini mulai terkikis menjadi abu ketika dia muncul dari arah luar. Sepertinya apa yang aku lakukan berhasil membuat dirinya tidak berdaya sekarang. Namun, meskipun begitu, dia masih memiliki cukup kekuatan, bahkan bisa untuk memadamkan api yang ada di sana. Ki Sukma Baraja kini menyeringai. Dia mengangkat tangannya dan seketika tombol untuk menyalakan api tersebut tiba-tiba berputar dengan sendirinya, dan api yang menyala kini mulai redup secara perlahan. Jajang yang paling dekat di sana langsung bergerak. Dengan kondisi tubuhnya yang penuh luka, tiba-tiba mendekati tombol itu dan ingin menggerakkannya kembali. Meskipun, dak, tubuh Jajang tiba-tiba terpental. Dia menabrak dinding yang ada di belakangnya, sehingga dia berteriak kesakitan pada saat itu. Aku dan Ari yang ada di sana tiba-tiba berlari. Ari yang duduk langsung berlari ke arah Ki Sukma Baraja dan menangkap tangan yang melayang di sana. Sedangkan aku langsung berlari ke arah tombol yang ada di belakang sana. Cepat! Putar kembali tombolnya. Aku langsung kembali memutar tombolnya. Api yang awalnya redup kini mulai kembali terbakar dengan sangat cepat. Hal itu tentu saja membuat Ki Sukma Baraja semakin berteriak kesakitan. Bahkan dia memaki Ari yang kini memegang kedua tangan dan kakinya dan memeluknya agar tidak bisa melukaiku pada saat itu. Ari mengernyit kesakitan. Rupanya dia merasakan panas ketika dia memegang potongan tubuh Ki Sukma Baraja, seperti halnya tulang-tulangnya yang kini terbakar oleh api yang menyala. Cepat, kalian pergi dari sini. Aku akan menahannya agar kalian tidak disakiti lagi. Ari berteriak kepadaku dan ke arah Jajang untuk meninggalkan ruang kremasi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan Ki Sukma Baraja yang tidak bisa berbuat apa-apa di depan Ari pada saat itu. Dasar turunan goblok! Menyingkir kau dariku. Ki Sukma Baraja benar-benar marah. Dia ingin menyingkirkan Ari, namun rupanya tidak bisa dia lakukan. Wajahnya yang secara perlahan berubah menjadi abu tidak bisa melukainya karena dia adalah keturunannya. Sedangkan aku dan Jajang kini mulai berlari keluar melewati dinding yang bolong akibat batu nisan yang dilemparkan oleh Ki Sukma Baraja ke arah kita pada saat itu. Seketika aku keluar, aku sempat menoleh ke arah Ari. Namun Jajang langsung menepukku dan mengajakku agar aku berlari kembali ke arah gerbang. Aku kini melihat pemakaman Bukit Indah sangat kacau. Kabut yang menutupi pemakaman kini menghilang secara perlahan. Mungkin karena tulang-tulang itu secara perlahan menjadi abu, sehingga kekuatan Ki Sukma Baraja kini mulai melemah. Namun pemandangan yang berbeda aku lihat sekarang. Kini banyak sekali batu-batu nisan yang tercabut dan berserakan di mana-mana. Juga makam-makam yang terbelah dan berasap, seperti sudah terjadi sesuatu di dalam sana. Pemakaman ini kini menjadi sebuah neraka yang mengerikan ketika aku melihatnya. Apalagi tepat ketika aku berlari menuju gerbang depan. Tiba-tiba, aku tidak akan mungkin kalah oleh kalian manusia. Tepat ketika suara itu terdengar, tiba-tiba aku merasakan seluruh pemakaman bergetar hebat. Saking hebatnya, bahkan tembok-tembok pembatas kini bergetar dengan hebat pada saat itu. Jajang yang berlari sekuat tenaga tiba-tiba menunjuk ke atas, tepatnya ke arah mes dan ruang CCTV yang entah mengapa seperti bergerak dan mendekati kita berdua pada saat itu. Rupanya tanah yang ada di sekitar pemakaman tiba-tiba bergerak, dan makam-makam yang ada di sana tiba-tiba bergerak turun ke arah kita berdua dengan sangat cepat. Ruang CCTV dan mes seketika hancur ketika tanah itu longsor dari atas. Belum lagi mayat-mayat yang dikubur di pemakaman seketika terlempar dan keluar dari kuburnya. Entah apalagi yang dilakukan oleh Ki Sukma Baraja, namun tepat ketika aku melihat ke belakang untuk melihat Ari lagi, tiba-tiba, dah! Ruang kremasi yang ada di ujung blok C yang posisinya ada di bawah, kini terkena longsoran tanah dan meledak seketika karena gasnya keluar dari ruang kremasi tersebut. Begitu pula denganku, juga Jajang
yang sudah berlari sekuat tenaga juga tidak bisa menghindari tanah pemakaman yang mendadak longsor dari atas sana. Kita semua sekejap tertutup oleh longsoran tanah bersamaan dengan para mayat yang dimakamkan di sana. Kejadian itu begitu cepat. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah kejadian itu. Namun secara perlahan aku mendengar sebuah suara. Suara dari seseorang yang berteriak bahwa dia menemukanku yang terbaring di antara batu nisan yang menutupi tubuhku, sehingga aku tidak tertutup oleh tanah yang menguburku pada saat itu. Bahkan ketika aku membuka mata, aku melihat ada 3 mayat yang menutupi tanah itu dan membuatku bisa bernafas di dalam tanah dengan sedikit ruangan yang ada. Aku bisa melihat dengan jelas salah satu dari mayat tersebut. Mayat itu adalah mayat dari blok B yang pernah Arif gali sehari sebelum kejadian ini. Mayat-mayat itu saling bertumpuk sehingga aku dan Jajang yang belum sadarkan diri bisa bergerak di dalam longsoran tanah yang menimpaku pada saat itu. Tidak lama kemudian aku melihat mayat-mayat itu diangkat, dan di sana aku melihat ada sebuah tangan yang menggapaiku dari atas. Rupanya itu adalah Wawan, juga beberapa orang yang tidak aku kenal yang berada di belakangnya. "Syukurlah, kamu selamat," kata Wawan yang kini mengangkatku dan Jajang yang masih tidak sadarkan diri di sana. Aku seketika bangun dan melihat di sana sudah banyak orang. Rupanya orang-orang yang mengikuti Wawan adalah Dayat, juga beberapa orang yang pernah bekerja di sini yang dihubungi oleh Wawan agar segera ke pemakaman ini. Dia datang dan kembali ke pemakaman karena dia diberitahu oleh neneknya atas apa yang terjadi. Dan Wawan seperti tidak mau membiarkan kita semua menjadi korban atas apa yang terjadi di pemakaman ini. Wawan, Dayat, juga orang-orang yang pernah bekerja di pemakaman ini dan kabur setelah diteror oleh jiwa-jiwa yang tersiksa di sini, tiba-tiba kembali dan melihat pemandangan yang berbeda. Pemakaman Bukit Indah kini hancur dan menyisakan tanah longsor dan mayat-mayat yang keluar dari pemakamannya. Wawan yang memang sedikit terlambat, dia awalnya sudah pasrah ketika dia melihat pemandangan itu. Namun dia merasa sebuah dorongan untuk mencari kita semua meskipun akhirnya kita tidak selamat. Beruntung, aku bisa ditemukan sebelum terlambat, karena kalau tidak, aku dan Jajang yang terjebak di antara longsoran tanah akan mati secara perlahan akibat kehabisan oksigen di dalam sana. Hanya satu yang tampaknya tidak beruntung, dan itu kini disesali oleh Dayat selaku saudaranya. Dia melihat jasad Ari yang terbakar dengan kondisi tubuhnya yang terlihat sedang memeluk sesuatu di sana. Dayat hanya bisa menangis dan meratapi kepergian saudaranya. Kalau saja dia seberani Ari, mungkin pada saat ini Ari masih hidup tanpa harus terbebani oleh tugas dari keluarganya. Sehari kemudian, berita tentang pemakaman Bukit Indah akhirnya muncul ke permukaan. Pemakaman Bukit Indah dinyatakan longsor akibat perubahan lahan terbuka menjadi sebuah pemakaman yang membuat tanahnya tidak stabil. Aku, Jajang, dan Ari yang merupakan korban meninggal pun turut diberitakan pada saat itu. Namun di saat yang sama Pak Ferry seperti terlihat menutup-nutupi atas apa yang terjadi sebenarnya. Selepas kejadian itu, Pak Ferry sama sekali tidak pernah menemui kita semua, bahkan kepada keluarga Ari yang ditinggalkan. Dia seperti menghilang begitu saja, apalagi setelah dikomplain oleh seluruh keluarga yang anggota keluarganya yang dimakamkan di sana. Aset yang Pak Ferry kumpulkan nampaknya harus habis untuk mengganti rugi atas kerugian mereka. Begitu pula denganku, Jajang, serta Ari yang menjadi korban. Hanya sebuah amplop berisi uang yang aku terima, jumlahnya memang besar. Namun tidak ada satupun itikat baik dari Pak Ferry untuk menemuiku seperti ketika Bapak meninggal pada saat itu. Di sana aku semakin yakin bahwa Pak Ferry lah di balik semua ini. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Pak Ferry dan Ki Sukma Baraja di sana. Namun pemakaman Bukit Indah yang mewah itu kini ditutup untuk umum dalam beberapa waktu. Bahkan bukit itu secara perlahan menjadi sebuah bukit yang tidak berpenghuni kembali setelah mayat-mayat yang dimakamkan di sana dipindahkan secara bertahap ke tempat lain. Namun, nampaknya para jiwa-jiwa yang awalnya bergentayangan nampaknya masih diam di tempat itu dengan enggan untuk berpindah. Mereka hanya diam di sana dan melayang tanpa arah. Namun kini mereka bisa tenang untuk diam di sana. Karena kini mereka tidak diteror oleh Ki Sukma Baraja yang jiwanya sudah menghilang seperti debu yang terbang ke langit malam.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.